Shalom rekan-rekan Simas sepanjang dunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Shalom masih Yerusalem. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Siapa yang pagi-pagi sudah biasa baca firman Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ingat, di dunia ini semuanya ada dua sisi. Ada surga, ada neraka. Biasa baca firman Tuhan atau biasa buat dosa? Siapa pagi-pagi yang sudah biasa baca firman Tuhan? Siapa pagi-pagi yang biasa berserah pada Tuhan Yesus? Siapa yang pagi-pagi sudah keliling rumah wong? Pagi-pagi nyokok rumah wong. Pagi-pagi sudah buat dosa. Tergenapilah firman Tuhan Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa. Jangan ke zaman Firaun kan. Dicolek di sini kan. Anak-anak dibunuh kan zaman Firaun kan. Apalagi zaman 98 kan. Zaman-zaman pergerakan melawan Soeharto dulu kan. Dicolek, disetrum kan. Cetes-cetes. Ini cuma pencobaan biasa. Kemiskinan kan, dolar naik kan, beras naik kan, minyak kita naik kan, sembako naik kan. Cobaan biasa, pajak naik segala macam, cobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Coba bayangkan zaman Firaun. Apa zaman 98? Kau beda dengan pemerintah yang gopol-gopol tanpa ini kan. Colek, dicabut misalnya undang-undang pasal 28 kebebasan beragama kan, berkumpul berserikat. Apa yang berkumpul berserikat? Tak kata lagi, kelapuk. Ini lemah, berkumpul berserikat, bebas kan. Ngawasi rumah wong kebebas kan. Coba kalau undang-undang kebebasan berkumpul berserikat dicabut. Selamat malam. Kamu ini saya perhatian 10 tahun kumpul-kumpul kelabuk popor itu mah yang ke kepala kena popor senapang itu kan. Digebogi kan. Kurang ajar kan kamu nih. Undang-undang kalau dicabut, kalau mumpung belum dicabut kan, kumpul lah, berserikat lah. Kalau zaman dulu kan, bayang ke Budiman sudah menyiko ketua partai, dicolek, sama Indah Sari ketua serikat buruh dicolek, rombongan ini apa? Hari ini kita akan bahas dari Roma 10 ayat 1 sampai 21 dengan perikop kebenaran karena iman dan ketidakpercayaan Israel. Roma 10 ayat 17, jadi kebebasan berkumpul berserikat itu jangan salah guna kagak dicetur ke uang popornya, dicolek uangnya, ngeri. 98 dicolek, apalagi kamu ketua partai bukan, uang kaya bukan, segala bukan kan, colek uang, jangan merasa spesial di negara republik colek uang tuh lah, amin. Yang itu dipecat uang kan, Buiko itu kan, dipecat dari partai. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan Yesus. Kalau istilah peribahasa Indonesia itu ala bisa kan terbiasa. Kalau istilah gerakan politik ini propaganda. Tergantung propagandanya. Kalau kita tiap hari dengar propaganda misalnya kan, berbuat dosa itu masuk surga, berpikir porno itu surga, lama-lama kita menerima itu kebenaran. Ngapa? Karena iman timbul karena pendengaran. Kalau kita dengar berbuat dosa masuk surga, itu dari surga, itu kita jadi beriman pada itu. Karena berita bohong. Sama cak zaman Jepang dulu kan, Jepang adalah cahaya Asia, Jepang penolong Asia, Jepang kakak tertua Asia. Kan waktu Jepang jajah Indonesia kan, hampir ada sampai 1% lah rakyat Indonesia percaya itu kan. Kan diomong tiap hari kan, tiap detik kan, Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia. Karena Nippon itu kan waktu zaman Jepang kan, itu namanya propaganda kan. Makanya Allah bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa dengar firman Tuhan, iman kita timbul kan. Kalau kita tidak terbiasa dengar firman Tuhan, kita lagi percaya Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Karena itu ayat 17 berkata jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ngomong pencobaan yang kita biasa. Kita ini biasa ngapo? Biasa buat dosa, iman timbul kita dengan dosa. Biasa hidup kudus, iman kita timbul ke kekudusan. Sama cak pejabat Jepang kan, karena terbiasa dengar omongan Jepang. Kalau terbiasa dengar omongan Jepang kan, Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia. Kalau kita terbiasa dengar omongan Jepang, kita percaya kita ini di bawah Jepang. Tapi kalau kita misalnya contohnya konteks perjuangan kan, kalau kita dengar para Presiden Soekarno pidato kan, bangsa berdiri di atas kaki sendiri, tolak penjajahan. Kita mendekat Soekarno, merdeka. Sekarang kita biasa dengar mana? Dengar buang berdosa, apa dengar hidup kudus. Itu baik, anggap begitu lagi penjajahan kan. Kalau zaman penjajahan kan Jepang ngomong kan, Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pelindung Asia. Kalau kita terbiasa dengar omongan itu, lagi percaya bangsa Indonesia bukan siapa-siapa, Jepang itulah pelindung Asia. Cuman kalau kita biasa dengar radio kan, dengar Presiden Soekarno pidato, Jenderal Sudirman pidato kan, bangsa berdiri atas kaki sendiri, segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Iman kita. Jadi mencoba-coba kita biasa.
Makanya benar kalau konteksnya duniawi kan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan Yesus. Kalau konteksnya ini firman Tuhan Yesus, kalau konteksnya duniawi, contoh 45 dulu kan. Jepang ala saya. Kalau kita biasa dengar penjajah, jadi kita main penjajah. Kalau kita biasa dengar pidato-pidato pejuang-pejuang Jenderal Sudirman, Bung Tomo kan waktu Hotel Yamato kan, bendera Kasuga Yamato kan, Presiden Soekarno, kita percaya bangsa berdikari. Nah, tergantung kita. Kita dengar siapa? Dengar yang benar apa yang dosa? Nah, kalau kita dengar dosa, ya tidak apa-apa, udah dosa, tidak dosa. Nah, selamat menentukan pilihan, karena hidup ini adalah pilihan. I love Jesus, Jimin, Tuhan senang Jiminang. Jimin, I love you. Dan pilihan kami ikut Tuhan Yesus. Karena terbukti Indonesia merdeka. Terlibat semangat. Tetap semangat. I love Jesus, Jimin, Tuhan senang Jiminang. Jimin, I love you. Alpen Bikame. Ingat, iman timbul karena pendengaran. Tergantung kita. Nak denger apa? Dengar berita baik tentang kebenaran atau tentang itu terserah. Tetap semangat. I love Jesus, Jimin, Tuhan senang Jiminang. Jimin, I love you. Alpen Bikame. Semangat.